Bayangin kalau dunia ini sederhana. Setiap orang yang kerja keras bisa hidup layak. Setiap orang yang ngasih ilmunya dapat dihargai. Indah banget kan? Tapi sayangnya, realita nggak selalu seindah itu. Kadang hidup justru ngajarin kita bahwa nggak semua orang yang berjuang akan diperlakukan adil. Dan salah satu kisah paling sering terabaikan ada pada profesi yang harusnya paling mulia, guru. Dulu, waktu pertama kali mutusin jadi guru, rasanya kayak punya misi besar. Kayak pahlawan tanpa tanda jasa beneran. Pagi datang dengan senyum, nyambut anak-anak, nyiapin materi, ngeliat wajah polos mereka, bikin semua capek kebayar. Dan di hati kecil kita bilang, ya udah, rezeki pasti ada. Tuhan pasti kasih rezeki yang berlimpah. Tiap kali ngeliat anak-anak bisa baca, bisa nulis, bisa ngerti pelajaran yang tadi kita kasih, ada kebanggaan yang gak bisa ditukar sama apapun. Bahkan kalau ditanya, kenapa mau jadi guru? Jawabannya selalu sama. Karena cinta. Cinta sama ilmu, cinta sama murid, cinta sama mimpi buat masa depan mereka. Tapi, ada satu hal yang gak bisa dibohongin. Cinta doang gak cukup buat ngisi perut. Cinta doang gak bisa bayar listrik, gak bisa bayar kontrakan, apalagi buat nabung. Realitanya, guru honorer di sekolah swasta, terutama di bawah Kementerian Agama, gaji kita itu cuma ratusan ribu. Ada yang 300 ribu, ada yang 400 ribu, ada juga yang 500 ribu, bahkan ada yang di bawah 300 ribu loh. Dan itu bayarnya bukan per bulan, ya, tapi dibayar 3 bulan sekali, pas dana bos cair. Kalau dana bos belum cair, walaupun sudah lewat 3 bulan, ya nggak dibayar. Harus nunggu dana bos cair dulu. Bayangin, 1 bulan harus ngatur hidup dengan 100 ribu atau 200 ribu. Bahkan, uang pulsa sama bensin aja bisa lebih mahal dari itu. Dan lucunya, di luar sana orang-orang masih bilang, ah, guru kan kerja mulia, ikhlas aja, nanti pahalanya gede. Padahal, pahala nggak bisa dicairin di ATM bro. Dan biasanya, overthinking itu munculnya malam-malam. Ketika udah beresin RPP, koreksi tugas, siapin materi buat besok. Terus rebahan di kasur yang kadang udah miring, lampu kamar redup, kipas angin berisik. Kepikiran satu hal, apa hidup gue bakal kayak gini terus? Ya, kita ngajar sama kayak para guru ASN, ngajar sama kayak guru P3K, kita juga berdiri di depan kelas, nerangin materi yang sama. Anak-anak yang kita ajar juga sama. Sama-sama anak bangsa, anak-anak Indonesia. Tapi kenapa gaji beda banget? ASN dapat gaji minimal UMR, plus dapat sertifikasi profesi, dapat tunjangan, sudah lebih dari cukup untuk hidup sejahtera. P3K juga dapat gaji standar UMR, plus sertifikasi profesi lebih layak buat hidup. Sementara kita cuma ratusan ribu, tanpa kepastian. Kadang muncul pikiran aneh-aneh. Apa kita guru honorer ini cuma dianggap figuran di dunia pendidikan? Apa kita ini cuma beban negara, seperti yang dikatakan seorang menteri itu? Apalagi waktu ada statement dari pejabat yang bilang, kalau mau cari uang, jangan jadi guru. Rasanya kayak ditampar. Kayak semua perjuangan kita dikecilin, diremehin. Aku yakin, banyak guru honorer yang pernah nangis sendirian. Bukan karena capek ngajar, tapi karena bingung harus bayar apa dulu. Harus pilih beli beras atau bayar listrik. Harus pilih bayar kontrakan atau beliin sepatu baru buat anak sendiri. Dan yang bikin tambah sesak adalah, kita tetap dituntut untuk profesional. Tetap dituntut sabar, disiplin, ikhlas, jadi teladan. Sementara isi dompet kadang lebih kosong dari kelas waktu jam terakhir. Lucunya lagi, tiap kali ada berita kenaikan gaji, yang naik cuma guru ASN dan P3K. Guru honorer nggak pernah disebut. Kayak kita ini nggak ada. Kayak invisible human di dunia pendidikan. Jujur ada momen dimana aku pengen nyerah. Kayak, udahlah, cari kerja lain aja. Tapi tiap kali masuk kelas, lihat anak-anak yang masih semangat belajar, lihat mereka cerita tentang cita-cita Nia yang pengen jadi dokter, polisi, atau bahkan guru.
Disitulah hati aku hancur. Karena aku sadar, kalau aku nyerah, mereka bakal kehilangan satu orang yang percaya sama mereka. Dan mungkin itulah alasan kenapa banyak guru honorer masih bertahan. Bukan karena gajinya cukup, bukan karena hidupnya sejahtera, tapi karena ada mimpi yang lebih besar, mimpi anak-anak itu. Tapi tetap aja di akhir hari, kita pulang dengan isi dompet yang sama tipisnya. Dan malam-malam panjang tetap jadi tempat overthinking, tempat kita nanya ke diri sendiri, kapan ya kita bisa hidup layak kayak guru SN dan P3K itu? Mungkin hari ini kita belum dihargai, mungkin hari ini kita masih dianggap remeh. Tapi aku percaya, setiap tetes keringat guru nggak akan pernah sia-sia. Entah nanti dibayar dunia atau ditabung di akhirat. Untuk teman-teman guru yang lagi galau, jangan berhenti bermimpi. Kalau kita nyerah, siapa lagi yang bakal jaga mimpi anak-anak bangsa? Dan untuk yang nonton video ini, ayo coba tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apa yang bisa kita lakukan biar guru honorer juga bisa dapat kehidupan yang layak? Karena kita nggak butuh kasihan, kita butuh perubahan. Dan perubahan itu bisa dimulai dari suara kecil. Dari obrolan kayak gini, ingat, guru itu bukan sekadar profesi, guru itu jiwa. Dan meski malam-malam kita penuh overthinking, kita tetap berdiri di depan kelas dengan satu keyakinan. Masa depan anak-anak gak boleh padam. Semoga suatu hari nanti, profesi guru, khususnya guru-guru honorer, gak cuma disebut pahlawan tanpa tanda jasa, tapi juga diperlakukan layak, dihargai nyata, dan bisa hidup sejahtera. Karena mimpi besar anak-anak bangsa juga lahir dari doa. Doa kecil, seorang guru yang sering terlupakan. Malam-malam, kita mungkin penuh dengan overthinking, penuh tanya yang gak ada jawabannya. Tapi besok pagi, kita tetap berdiri di depan kelas, dengan senyum yang sama, meski dompet masih kosong. Karena pada akhirnya, guru selalu memilih bertahan, meski hidup seringkali tidak berpihak. Kalau kamu pernah ngerasain, atau kenal guru honorer yang hidupnya penuh perjuangan, coba tulis di kolom komentar. Menurutmu, apa yang harus berubah, biar guru honorer juga bisa hidup layak? Jangan lupa, like, share, dan subscribe, biar suara kecil kita bisa nyampe lebih jauh. Dan siapa tahu, bisa jadi awal dari perubahan besar.